Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabar hari ini kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, berarti yang berangkat alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa nih? Yang tidak hadir? Siapa? Dava Juniarko ya. Kemana mas ini mas? Tipes ya. Sudah berapa hari? Hari Senin ya berarti. Oke ya, kita doakan ya biar Mas Dava Juniarko sehat semua ya. Kalian juga harus jaga kesehatan ya, karena ini kan musim-musim kadang penghujan kadang kemarau gitu ya. Oke, kemudian siapa lagi? Ada Mas Galan ada nggak? Ya, oke, Galan ada ya. Oke, kemudian Joshua ada nggak? Sakit. Oh, oke, ada suratnya? Ada ya. Ya, siapa nih? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tolong ketua kelas siapkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, hari ini kita akan belajar tentang kimia ya, kimia hijau. Oke, kemarin sudah dibaca kimia hijaunya? Sudah? Kimia hijau ya. Oke, kimia hijau. Oke, kita lihat ya pada layar monitor. Oke, ya, kita lihat nih. Kita akan memulai pada pembelajaran ini dengan apa sih? Materi konsep kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan ya. Untuk awal ini kalian harus tahu ya kimia hijau itu seperti apa, gitu ya. Dan untuk keberlanjutan kehidupan manusia ya. Oke, lanjut. Nah, pada pagi hari ini ya, terutama kita sebagai umat manusia ya, yang gimana Mbak? Ngantuk? Oh, pagi-pagi ini harus ngantuk. Nah, pagi-pagi ini biar fokus tidak ngantuk ya, kita bersyukur dulu ya. Apa kita sudah bersyukur atas karunia Allah? Sudah? Fungsi jari kita pernah bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk apa? Kamu alhamdulillah saya masih hidup gitu. Apa gimana? Bersyukur dengan cara apa? Mengucapkan alhamdulillah. Oke ya, bagus sekali ya. Atas apa Mas?
Atas apa? Atas karunia Allah yang telah diberikan oleh. Oh, gitu kan. Contohnya apa? Contohnya kita bisa bernapas di pagi hari ini. Oh iya, kita bisa bernapas di pagi hari ini ya. Kita jadi sehat, ya kan? Oke, nah kita lihat ini jari ya. Oke, ada yang tidak punya jari? Punya jari semuanya? Coba lihat jari kamu. Ada berapa? Ada 10 ya, alhamdulillah. Nah, fungsi jari kalian ini sebenarnya untuk apa sih? Ya, berdoa. Apalagi? Makan. Apa? Minum, menulis. Ya, apalagi? Garuk-garuk. Oke, apalagi? Masih? Misalkan ada uang nih, kasih apa? Sedekah. Oh, yang baik-baik ya. Coba. Mencuci, apalagi? Ayo. Nah, kaitannya dengan matematika. Apa fungsi jari? Menghitung. Coba menghitung sampai berapa? Paling banyak berapa jari kita menghitung? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pecahnya 10 tok. Sampai berapa? Sampai berapa? Sampai banyak ya. Misal perkalian bisa nggak? Sampai berapa? Sampai 9. Maksudnya sampai angka berapa gitu? 6 sampai 10. Berarti contoh. 6 kali 7 bisa pakai tangan? Bisa ya, coba. 6 kali 7. 6 kali 7 gitu. Berapa? 42. Nah, oke, ya. Sekarang saya mau tanya. 9 kali 1 berapa? 9. 9 kali 2 berapa, Mas? Berapa? 18. 9 kali 4 berapa, Mbak? 36. 9 kali 10 berapa, Mbak? 90. Oke. Mas Yusuf, 9 kali 45 berapa? 95. Ayo. Nah, oke. Berapa? Berapa, Mbak? 9 kali 45. 405. 40 nih, 405 ya, 405. Nah, saya tidak menghitung ya pakai itu, tapi saya melihat pakai jari. Bisa. Misal, oke, tangan di atas semua, oke, ya. 9 kali 1 berarti jari yang pertama kamu lipat. Kamu terserah mau dari kiri apa kanan, terserah ya. Jari pertama kamu hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Oke. Jadi pertama kita lipat. Ada berapa yang berdiri? 9. 2 kali 9. Jari yang kedua kita lipat. Ada 2 bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan dibatasi oleh jari yang lipat. Berarti ada 1 yang sebelahnya ada berapa? 8. 2 kali 9? Betul? Subhanallah. Allah menciptakan jari kita ternyata untuk menghitung bisa. Coba 4 kali 9. Jari yang keempat kita lipat. Ada 3, ada 6. 4 kali 9? 30. Betul sekali. Alhamdulillah. Bagaimana dengan 38 kali 9? Ya kan? 38 kali 9 nih ada rumusnya ya. Kita lihat nih. Rumusnya adalah pisah lipat. Rumusnya adalah pisah dan lipat. Oke, misalkan 38 kali 9 berarti ada 3 dan 8. Nah, angka jari yang ketiga kita pisah.
Dari yang ke-8 kita lipat. Coba. Ya. Coba ya. 38 kali 9. 1, 2, 3 kita pisah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita lipat. Berarti ada 3 bagian ya. 3. Terus tengahnya berapa? 4. Ya, ini 4 ya. Terus paling pinggir berapa? 2. Berarti hasil dari 38 kali 9 adalah 342. Betul? Coba pakai oret-oretan. 38 kali 9. Ada berapa? 342. Oke ya. Oke. Bisa ya? Coba 47 kali 9. Coba 47 kali 9. Ada yang mau baca? Berapa? 423. Bagus sekali, sudah bisa baca ya. Ini 4-nya pisah, 7-nya dilipat. 4-nya pisah, 7-nya dilipat. Berarti ada 4, 2, 3. Oke, paham ya? Oke, paham ya? Oke, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Bersyukur, itulah bersyukur ya, bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan sempurna dan tidak ada yang tidak bermanfaat. Pasti ada manfaatnya. Gitu ya. Kayak rambut, ya, hidung, ada ingus, ada air mata. Itu punya fungsinya masing-masing. Begitu ya? Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia apa nih? Ada yang bisa berpendapat tentang gambar ini? Siapa? Ayo. Mas? Ayo, Mas Faiz. Ya, Mbak. Siapa? Ayo, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Yuk, salah satu aja, misalkan gambar yang paling bawah, Pak. Yang ini, Pak, yang ini, coba. Tuh. Ayo. Ayo, Mbak. Coba. Mau berkomentar yang mana? Yang dilarang buang sampah, coba ngomong. Ya, silahkan. Gimana? Ayo. Nggak apa-apa. Banyak orang sering lalai dari Iya, dengerin ya. Kita dengerin. Nggak apa-apa. Iya, kita kan belajar. Yang namanya belajar itu show up, harus show up. Baik itu salah, ya kan? Nggak apa-apa. Yang namanya belajar itu salah, it's okay, no problem. Bisa diperbaiki. Kalau misalkan kalian benar, berarti nggak usah sekolah, ya kan? Nah, ya lanjut. Apa nih? kebanyakan orang sering lalai dalam membuang sampah. Padahal membuang sampah itu sudah ada Tempat sampahnya. Kebanyakan orang sering Buang sampah sembarangan. Iya, ini ada buang sampah ya. Sampahnya apa saja, Mbak? Ada plastik, ada apa? Botol, terus apa lagi? Jajan, ya, apa lagi? Ada styrofoam. Apa lagi, Mbak? Kira-kira itu. Oke. Ya, sekarang gambar yang sebelah bawah kanan, siapa? Iya, Mas. Apa, Mas? Jadi menurut saya gambar yang ke sebelah kiri itu adalah tercemarnya limbah air dari industri rumah tangga dan limbah industri. Jadi yang sebelah kiri itu airnya tercemar karena iya, karena limbah rumah tangga sama limbah industri. Limbah rumah tangga sama limbah industri ya. Limbah rumah tangga contohnya apa, Mas?
Contohnya seperti makanan sisa. Makanan sisa, terus kayak apa? Kamu Seperti sabun. ya sabun, Heeh. terus nasi, Terus bisa ada industri nggak? Misalkan industri buang limbah di situ ada nggak? kayaknya ada, Pak. Ada ya. Iya. Gitu ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita lihat gambar yang paling atas. Siapa yang mau berkomentar? Ya, silakan. Siapa? Ya, Mbak. Menurut pendapat saya, Mm-mm. gambar di atas adalah gambar menjelaskan tentang gundulnya hutan-hutan di Indonesia dikarenakan penebangan liar. Dikarenakan penebangan liar dapat mengakibatkan terancamnya habitat hewan, Pak. Terancamnya habitat hewan. Ya, itu ya. Ulas siapa ya? Ulas siapa itu? Manusia. Oke ya. Ya, bagus sekali ya. Oke. Tepuk tangan untuk yang jadi berpendapat, luar biasa. Ya. Ada lagi. Apa nih? Ikannya sama yang berpendapat lagi. Mengapa ikan-ikan ini sampai mati? Ya, Mas. Ya. Nah, penyebab ikan mati itu karena limbah yang seperti Mas Firdaus jelaskan, Iya. akibat limbah rumah tangga atau limbah industri, akibatnya menyebabkan ikan mati. Ikan mati. Berarti ya tadi ya. Ini saling berkaitan ya? Iya, saling berkaitan. Di gambar ini saling berkaitan ya. Ada karena kita menggunakan apa? Membuanglah sampah ya kan sembarangan, tidak diolah kembali. Nah, apakah ini apa sih namanya ya? Sesuai dengan prinsip kimia hijau? Kira-kira? Tidak. Oke. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ada yang bisa ini? Apa itu biodegradable? Nah. Ada yang pernah baca? Siapa? Ayo, Mbak. Iya. Oh, tadi gitu. Enggak. Yuk, biodegradable. Ya, Mas. Ya. Itu plastik yang bisa terurai sendiri. Plastik yang bisa terurai sendiri. Nah, berarti yang di bawah ya. Berarti yang di bawahnya. Yang pertanyaan di atas gimana? Apa itu biodegradable? Pertanyaan kedua, plastik biodegradable. Apa? Apa, Mbak? Bisa? Biodegradable. Bio itu apa? Bio. Bio adalah kehidupan ya. Alam, ya kan? Kalau degradable terurai. Berarti apa itu biodegradable? Apa, Mbak? Sesuatu yang mudah terurai oleh alam. Iya, betul sekali ya. Berarti sesuatu yang mudah terurai oleh alam. Nah, plastik biodegradable sendiri apa tadi? Oh, Mas tadi? Plastik yang mudah terurai sendiri. Iya, plastik yang mudah terurai sendiri oleh alam. Nah, tadi pada gambar tadi itu gimana? Plastiknya gimana? Terurai enggak? Enggak ya? Oke, enggak terurai. Nah, itu gimana itu ya? Terurai tapi sangat lama sekali. Oke, bagus ya. Nah, ini pada pembelajaran hari ini ya, tadi sudah kamu bisa men-show up pendapat kamu bagaimana melihat apa sih namanya gambar-gambar itu ya yang ada. Nah, ternyata pada pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menjelaskan pengertian dan prinsip-prinsip dari dasar-dasar kimia hijau atau yang disebut sebagai green chemistry. Kemudian menganalisis penerapan kimia hijau dalam kehidupan nyata, ya, baik produk, proses industri dan rumah tangga. Kemudian menyampaikan gagasan. Kamu dapat bisa menyampaikan gagasan
tentang pentingnya penerapan kimia hijau untuk kehidupan ya. Oke, lanjut ya. Ya, ternyata di dalam kimia hijau itu ada prinsip-prinsipnya. Ya, kita akan bahas satu persatu. Kamu bisa buka halaman 22. Nah, itu ada ya. Prinsip-prinsipnya apa saja yang pertama? Mencegah terbentuknya limbah. Oke. Ya, ini nanti kalian berkelompok membahas tentang yang namanya prinsip-prinsip kimia hijau. Apakah itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Gitu ya. Oke. Kita lihat, kita buat ini ya, buat kelompok ya. Kelompoknya ada berapa orang di sini? 34 ya. Yang berangkat 34. Yang harusnya 36 ya. Yang berangkat. Oke, 34 dibagi berapa? 6. Oke ya. Kita bikin 6 kelompok ya. Nanti saya tunjuk untuk bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti nomor 1 itu grup atau kelompok 1. Yang dapatnya nomor 2 berarti grup atau kelompok 2. Begitu ya. Oke, kita acak ya. Oke, kita acak. Saya ya. Saya sama kamu. Sama kalian yang menunjuk Pak Guru ya, biar adil ya. Nanti kamu enggak ini. Oke. Dari kamu Mas. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 5. 6. Oke. 6. Oke. Tuh. 2, 3, 4. Oke, yang kelompok 1 silakan di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 di belakang. Oke, ya silakan berkumpul.
Ya, oke ya. Kalian sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing ya? Ya, oke. Silakan buka bukunya. Barangkali ini kita diskusi ya, kita sharing aja tentang pemahaman 12. Tadi ada berapa? 12 prinsip kimia hijau. Oke ya, ada 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, mencegah limbah. Ya, mencegah limbah. Artinya apa sih? Artinya produk-produk yang manusia buat, ya, yang industri-industri buat itu harus apa? Harus apa? Mencegah limbah. Artinya apa? Mencegah. Tidak ada, ya, ketika ini produknya ya jangan sampai ada produk itu menyisihkan limbah. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Kira-kira bisa nggak? Misalkan mencegah limbah. Maksud limbah itu berarti apa? Limbah itu tidak bisa termanfaatkan kembali, gitu ya. Tidak bisa termanfaatkan kembali. Contoh ini produknya air minum, coba. Ada punya ini botol air minum? Ya, sini, Mbak. Coba, Mbak. Nah, minta tolong. Nah, ya. Oke, kita lihat ya. Kira-kira menurut kamu produk ini memuat prinsip kimia hijau enggak? Mencegah limbah. Ya, tadi limbah gimana mencegah limbah? Dengan menggunakan Sisanya tuh tidak apa? Tidak ada limbahnya. Dan misalkan sisanya ini kan biasanya botol ya. Nah, apakah botol ini bisa termanfaatkan kembali? Nah, itu berarti apa? Memuat prinsip daur ulang. kimia hijau. Tadi ada daur ulang, apalagi? Dan lain sebagainya. Nanti kalian diskusikan ya. Nah, pemanfaatannya itu seperti apa? Ya. Terus kemudian yang kedua, apa itu? Memaksimalkan nilai ekonomi. Artinya apa? Mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimal jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir, ya. Atom ekonomi di sini mengevaluasi efisiensi reaksi. Jadi setelah membuat, ya, misalkan tadi kita membuat roti. Kita membuat roti. Roti itu buatannya ada apa saja? Bahan-bahannya tepung, telur, gula. Terus, nah, ketika adonan itu dijadikan satu, ya, tidak ada sisanya gitu loh. Ya, tidak ada sisanya. Itu namanya adalah memasukkan nilai ekonomi suatu atom. Yang ketiga, sintesis kimia yang bahannya sedikit. Sintesis kimia yang bahannya sedikit. Misal apa? Sintetis kimia. Sintetis apa sih? Sintetis, arti sintetis buatan, ya. Artinya adalah buatan. Misal apa nih? Produknya ada yang bawa Marimas atau minuman saset, punya nggak? Nah, misalkan perasa, ya. Itu kan misalkan rasa anggur. Apakah itu buah anggur diperas kemudian dimasukkan dalam sasetan? Itu hasil dari apa? Rasa-rasanya itu hasil dari sintetis, ya. Itu dari mana? Buatnya dari asalnya dari mana? Dari iya, kimia, dari kimia. Tapi dari mana? Dari batu bara. Dari minyak bumi. Minyak bumi disintetis menghasilkan aroma anggur.
aroma nanas, aroma guava. Ternyata kita makan apa? Ya seperti itu ya. Oke, tapi kan bisa itu sintetis ya, tapi aman dikonsumsi bagi manusia pada level tertentu ya, pada level tertentu. Tapi kalau misalkan setiap jam minumnya itu, siap-siap cuci darah ya, apa ginjalnya ya rusak begitu ya. Tapi dalam keadaan misalkan hanya diminum atau dikonsumsi 1 hari sekali saja boleh ya. Tuh, oke, lanjut nomor berapa? Nomor 4 ya. Nomor 3 tadi udah ya. Oke, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman ya, tidak berbahaya ya. Misalkan bahan-bahannya, oh ternyata ini kita ambilnya racun itu kan nggak boleh ya. Terus kemudian yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Misalkan apa tadi, marimas minuman saset itu ya, biasanya itu kan berupa butiran-butiran kan, iya kan. Terus kemudian bisa dilarutkan ke dalam air. Nah, itu butiran-butirannya apa sih sebenarnya? Sebenarnya apa? Itu kan ya, itu ada bahan pengikatnya ya, namanya bisa dari tepung ya, bisa ya. Oke, terus kemudian mendesain efisiensi energi. Nah, misalkan membuatnya itu membutuhkan energi yang luar biasa. Ya, rugi ya. Itu merusak lingkungan juga ya. Misalkan produk air mineral ini, apakah dia menggunakan energi yang besar apa tidak? Gitu ya. Oke, lanjut nomor berapa? 7. Oke. Nomor 7. Menggunakan bahan baku terbarukan. Nah, menggunakan bahan baku terbarukan. Misal apa? Bahan-bahan yang terbarukan. Itu ada apa itu? Coba lihat. Apa ini produk? Apa ini? Coba kita. Superpel ya, ke sini. Superpel. Ya. Nah, ini dia ya. Oke. Misalkan Superpel ya. Ini misalkan. Ini apa nih, Superpel Korean Strawberry. Nah, ini produknya ini bahan dasarnya apa sih? Ini plastik ya. Plastik, kemudian apa lagi? Bahan baku terbarukan enggak? Misalkan ini ambilnya dari getah ya, atau misalkan dari apa ya. Contoh apalagi penghapus, tadi ada penghapus. Coba lihat. Nah, ini dia. Ini. Apakah ini bahannya dari terbarukan apa tidak? Penghapus ini. Penghapus ini asalnya dari mana sih? Karet. Karet itu didapat dari mana? Dari getah pohon karet. Nah, itu terbarukan enggak? Kalau misalkan itu termasuk terbarukan, berarti produk ini adalah produk yang menggunakan prinsip kimia hijau, gitu ya. Oke, paham? Berarti asal muasalnya. Oke, lanjut. Mengurangi bahan turunan kimia ya. Oke, misalkan setelah reaksi ini ternyata dia menghasilkan produk yang berbahaya. Oh, dia menghasilkan gas yang bisa meledak, gitu kan? Itu bisa bahaya, atau bisa terhirup oleh manusia. Nah, oke, kemudian menggunakan katalis. Apa itu katalis? Tadi dibaca nggak? Katalis itu apa? Katalis itu misalkan dia hanya mempercepat, tidak ikut bereaksi, ya, tidak ikut reaksi. Misal kita ada buah ya,
buah mangga misalnya. Kalau kita mau makan buah mangga itu caranya gimana? Hah? Misalkan masih mentah. Apakah mentah-mentah? Ya kita pengennya sih mateng. Cuma gimana biar mateng? Didiamkan. Nah, berapa lama? 2 atau 3 hari. Kalau misalkan saya pernah melakukan itu. Saya pengen makan buah, ada mangga nih banyak, terus kemudian masih mentah. Oh, dibiarkan saja setengah bulan baru mateng. Tapi pengennya besok gimana? Dengan cara apa? Beli. dipercepat pematangannya ya. Dengan cara apa dipercepat? Dengan cara menggunakan ya, bisa masukkan dalam beras atau kita kungkup ya, apa sih namanya, biar hangat gitu ya, biar hangat. Kemudian ada lagi Pak menggunakan karbit. Kamu nggak tahu karbit? Ampun ya, anak sekarang ya nggak tahu karbit. Karbit itu adalah suatu produk kimia, kalsium karbida ya. Dia itu gasnya itu bisa mempercepat kematangan buah ya. Yang kalian makan itu buah-buah matang itu bukan buah matang alami ya, tapi dipercepat, pematangannya dipercepat ya. Makanya kita kan bisa makan buah-buahan secara massal kan, padahal kalau metik itu bisa lama matangnya. Oke, lanjut. Mendesain bahan kimia dan produk terdegradasi. Nah, nih yang penting nih, terdegradasi. Maksudnya apa nih? Tadi gunakanlah bahan kimia yang mudah terrilis atau terurai oleh alam secara alami. Gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi? Menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi ya. Misal kamu bikin tempe ya, produk bapak kamu ya, misalkan bikin tempe ya enggak? Tempe alami enggak? Alami, tapi punya limbah. Nah, ini harus dianalisis ya secara langsung untuk mencegah polusi. Misalkan ternyata tempe itu menghasilkan limbahnya berupa apa? Cairan. Tapi kalau ya cairannya masuk ke dalam sungai tadi kan, sungainya gimana ya kan, semua. Nah itu ya, nah ini harus ternyata mencemari, ini gimana caranya? Nah itu bisa carikan solusi ya. Apa dimanfaatkan kembali, buat apa ya kan. Terus kemudian yang ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Nah, misalkan membuat ini kecelakaannya sangat tinggi, rentan dengan keselamatan. Ya berarti produk itu tidak memenuhi 12 prinsip kimia hijau. Oke ya. Nah, kita lihat nih mana ini, silakan kalian diskusikan dengan teman kamu ya. Di sini ada permasalahan lingkungan nih. Ya. Kamu baca halaman berarti 23 ya. Oke. Oke, halaman 23 sampai 24. Berapa buku paket ya? Nah, itu dibaca bareng-bareng teman-teman. Nah, di bawahnya itu ada apa? Pertanyaan. Ya. Pertanyaannya kita lihat nih ya. Nah, setelah kamu baca ini, baca kasus itu, carilah solusi ya. Solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Oke, paham? Ya? Oke, silakan diskusikan, silakan baca dengan teman-teman. Ya, selamat membaca. Oke. Bareng-bareng ya. Oke. Silakan dicermati.
Bukunya gimana? Sudah baca? Gimana Mbak? Ditulis ya solusinya kayak apa gitu. Nah, kita bisa lihat video ini ya, barangkali kalian apa ya, bisa menjadi inspirasi kalian ya. Sambil diskusi bisa melihat video ini, kita lihat. Deterjen ramah lingkungan dan Nah, ini dia nih. dan buah merah. Seperti Anda ketahui bahwa ekoenzim bisa juga untuk mencuci pakaian. Meskipun bagi sebagian orang yang terbiasa mencuci baju dengan deterjen yang melimpah ruah dengan busanya, pudar warna karbonat serta mencuci dengan buah berak ini sangat ramah lingkungan. Nah, sekarang apa bedanya jika ekoenzim Kita lihat ini ya. Ini adalah deterjen alami. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan. Ya, yang bisa menggunakan desain, ulang kemasan, menggunakan
Ya sudah, oke ya. Diskusinya cukup ya. Oke, diskusinya cukup. Oke, dari kelompok siapa yang mau mengungkapkan dulu? Ya, ya. Gimana? Ya, ya silakan Mas. Benar. Nih, kamu bisa menyebutkan ya contoh dari produk atau proses kimia yang kamu ketahui. Ya, silakan. Ya, Ditulis Pak. ditulis dulu. Oh, yang ramah lingkungan ya. Oke. Atau dari kelompok yang lain, Mas? Coba Ditulis, Pak. ditulis. Spontanitas nggak apa-apa. Iya, spontanitas nggak apa-apa. Jadi Ya, spontanitas. Jadi di kelompok kami itu hasil diskusinya itu adalah menggunakan desain biodegradable yang terdiri atas biotanol, biodiesel, dan biogas yang diperoleh dari fermentasi karbohidrat dalam biomasa seperti tebu, jagung, dan singkong atau umbi-umbian yang lain. Oh gitu ya, saya juga ya. Oke, good. Oke, tepuk tangan untuk tepuk tangan buat sekali dong. Ya. Siapa lagi yang ini kelompok berapa? Kelompok 2. Mau kelompok 2? Kelompok 6? Mau? Ya, silakan. Bentar, kelompok 6 nih. Bentar ya. Itu Pak, mengurangi konsumsi produk saset. Kayak misalkan kita tuh nggak usah beli yang eceran, beli aja yang isi ulang gitu Pak. Kan kalau misalkan terus bisa juga kita bawa tas belanjaan sendiri nih, jadi kita tuh nggak perlu plastik dari itunya gitu. Terus pakai produk yang ramah lingkungan. Kan ada tuh apa sih namanya sekarang kantong plastik yang dari singkong. Kalau misalkan dari singkong itu bisa lebih cepat terurai, tapi emang harganya tuh kayak lebih mahal gitu sih Pak. Terus kita juga penting mengedukasi Pak. Jadi tuh kita tuh walaupun kita tuh harus mengedukasi orang sekitar biar mereka tuh ikut-ikutan untuk mencegah sampah plastik Pak. Iya. Oke, ya cukup. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 6. Kelompok selanjutnya, siapa yang mau? Kelompok yang lain? Kelompok yang lain? Satu lagi nih, kelompok 1 mau? Oh, kelompok 4. Kelompok 1? Ya, silahkan. Bentar. Contoh lainnya adalah dengan penggunaan energi terbaru. Iya. Harus dibaca. Contoh lainnya adalah dengan penggunaan energi terbarukan dengan memakai kompor surya atau panel surya untuk memasak atau menghasilkan listrik, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan, Pak. Oke. Ya berarti ya. Dan siap. Oke ya. Ya, cukup ya. Cukup. Oke. Siapa? Oh, kamu belum? Mau boleh coba. Ya, silakan. Solusi ya Pak. Ya, boleh solusi yang kamu baca atau bisa menyebutkan produk-produk dari pengalaman atau yang kamu ketahui di rumah atau di apa. Ya, silakan. Aku solusi ini aja. Oh iya, silakan. Jadi masalah sampah plastik saset bisa dikurangi dengan perubahan gaya hidup individu dan inovasi teknologi ramah lingkungan dari industri. Prinsip kimia hijau membantu kita mencegah polusi sejak awal, bukan hanya mengelola limbah setelah tercipta. Oh gitu ya. Oke. Ya, good.
Ya, kelompok berapa? 2 ya. Ya. Oke, sudah ya. Nah, menginjak ini kita sudah selesai diskusi karena waktunya juga sudah mau selesai ya. Nanti perhatikan, ayo perhatikan. Perhatikan dulu ya. Oke. Nanti pertemuan berikutnya kalian bawa beberapa produk ya. Beberapa produk yang kira-kira yang pertama adalah tadi ya memenuhi 12 prinsip kimia hijau atau yang tidak. Ya, kamu nanti bawa produk apa aja wis ya. Pokoknya di rumah, apa itu deterjen, apa itu makanan, apa itu minuman, atau apapun lah ya. Satu anak satu aja boleh ya. Satu kelompok kan misalkan ada 6 ya, berarti ada 6 produk ya. Nanti kamu analisis ya di pertemuan berikutnya ya, apakah itu sudah memenuhi 12 prinsip kimia hijau apa tidak, begitu ya, paham? Oke, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya pengen kalian bisa merefleksikan ya, menyimpulkan pembelajaran hari ini saya dapat apa sih, begitu ya. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ayo, ya silakan. Ya silakan Mas. Ya berdiri aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berdua boleh. Nanti kamu salah kamu ini. Iya. Ya silakan berdiri. Nggak apa-apa, ini tadi. Ya terus. Iya. Jadi untuk kesimpulan hari ini, saya sangat berterima kasih ke Bapak Ikhwanuddin karena telah mengajari kami semua program kimia hijau dan beberapa juga tentang sampah biodegradable. Apa namanya? Apa terus? Biodegradable. Biodegradable. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh, menambahkan Mas. Ya silahkan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, nanti refleksinya kalian ini ya. Ya, mana nih? Oke, kita lihat nih ya, sebentar. Untuk refleksi individu, kalian bisa buka ini, buka HP ya. Oke, ya, buka HP, scan barcode ini, kita lihat nih. Yap. Ya, oke, silakan scan. Coba scan. Bagus, coba scan. Bisa ya? Nah, di scan ini. Ya. Kenapa? Kamu nggak bisa. Pakai Google Lens. Ya, pakai Google Lens. Iya, pencet. Bisa. Ya, di sana itu ada sticky note ya. Ada sticky note, kalian bisa ketik nama. Terus kemudian kalian bisa komentar. Ya, silakan tulis apapun ya. Monggo. Ya. Di sana banyak, di bawahnya itu halaman-halamannya banyak ya, jangan berebut halaman 1 ya, halaman 2, halaman terakhir bisa. Oke. Ya, bisa diketikkan namanya Mbak. Di paling bawah juga ada.
Oh, ini aku berarti. Itu kan jawab sih. Hah? Bukan jawab. Sudah? Ya. Linknya tak kirim aja. Oh iya. Bisa ya, bisa. Jadi namanya Dilang kan? Ya, sudah ya. Oke. Finish. Finish. Ya, sini finish. Ya, sudah. Finish ya, finish. Finish oh. Sudah. Take down. Take down. Oke, sudah. Sudah ya, Mbak. Tolong duduk. Oke, pada pembelajaran hari ini kita sudah yang pertama ya, kita lihat, perhatikan. Nanti ada beberapa ya. Yang pertama kita memahami, tadi kamu sudah bisa memahami ya tentang bagaimana 12 prinsip kimia hijau. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kalian akan mengaplikasikan. Ya, kalian akan mengaplikasikan. Gitu ya. Nah, di pertemuan berikutnya setelah mengaplikasikan kalian akan merefleksikan. Begitu ya? Oke. Untuk hari ini cukup sekian. Nanti dipimpin doa dulu sama ketua kelas. Ya, finish Mas. Apa ini? Ya. Kita berdoa dulu selesai pelajaran. Waktunya sudah selesai. Ya, oke. Ya. Ya silakan berdoa mulai gimana? Siap. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama, tetap semangat ya. Oke, nanti bukunya, buku paketnya bisa dikembalikan lagi ke meja saya, Mas. Oke, ya. Silakan bisa kembali ke tempat semula. Siapa gitu?